morning guys, ketemu lagi sama aku si Miss Endul. Hari ini kita berbahagia sejahtera lahir batin buat kalian semuanya para veteran lovers ya. Hari ini Miss Endul pengen memberikan kejutan nyata buat kalian semuanya ya, yang udah lama kangen sama veteran, yang udah lama kangen sama ya Koko Ruben. Nah, sekarang Miss Endul lagi menuju ke rumahnya Koko Ruben. Seperti apakah keseruannya, seperti apakah kehebohannya, dan seperti apakah potongan rambut terbaru dari Onyo ya buat kalian semuanya, teman-temannya Miss Endul dimanapun kalian berada. Segera merapat ya, jangan lupa like, subscribe, komen tentu saja. Yo ditunggu semuanya, dan semoga kalian terhibur dengan video barunya Miss Endul kali ini. Oke, dadah, bye bye. Ya benar, terima kasih Lona. Ini anak baru aku, Pak. Dikaryakan.
gitu loh. Oh. Jadi menurut gue ada beberapa target yang gue mau ini, gue mau gini gitu loh. Sekarang aja ibarat kalau dia keluar dari TV aja udah nggak, bukan masalah lagi, it's not big deal buatmu gitu. Dirimu duduk di rumah, duduk dirimu. Beli aja dulu dagangannya, orang aware dulu. Kamu kayak promosinya kan gitu. Hai, makanannya enak loh. Dari mana lo bisa tahu itu makanan enak kalau bukan dari mulut ke mulut? Kalau ngomong tentang sambal enak, semua orang bisa masak sambal Banget, tapi ayam goreng, semua orang bisa sama. goreng ayam goreng enak. Tapi racikan kita itu yang beda. Nasi goreng, orang bisa semua masak nasi goreng. Tapi ketika lo diracik sama tangan kita, nasi goreng itu enak banget sih. Kalau dia masak. Berarti Iya. nama kita dong yang ini. Iya. Bener Kak, bener banget Anda. Gimana caranya jadi kita bisa menjadi brand buat Ya itu sabar mah. Kuncinya mah itu doang. Kalau lo mau menikmati proses dan sabar, lo pasti dapet. Tapi kalau lo kagak mau menikmati proses, nggak mau ini, ya susah ya. banget. Tapi yang kayak itu kan hanya bisa diperoleh untuk maksudnya Anak gue istilahnya, anak gue kalau kagak gue suruh ini nggak akan ngapain. iya benar. Onyo tunggu di situ ya, tunggu ayah datang. Lu mau ada badai, mau ada apa, dia akan diem nungguin gue. Oh, iya. Sepatuh itu Karena udah gitu, jadi dia tahu banget gitu. Makanya gue nggak mau anak gue tuh tersakiti, gue nggak mau anak gue tuh ada yang buat dia menangis gitu, ngerti nggak? Jadi gue pun nggak akan membuat dia menangis. Jangankan gue deh Kak, anak gue tuh yang bontot. iya. Si Onyo pura-pura gini aja, nangis dia. Suka lihat Talia. Nggak boleh, Tania Gue suka lihat tuh di ininya. dia nggak boleh. Si Talia juga, Segitu ini. Talia juga langsung. Segitu dekat hubungan, udah ngalahin ini ya Kak. Iya. Kayak yang darah gitu Iya. kalah. Makanya buat gue ya biar bagaimanapun juga orang kan juga tahu sejarahnya dia, tapi kasihlah kesempatan dia untuk bisa hidup Banget. iya bahagia seperti anak-anak lain gitu loh. Biarkan dia ini, toh nyatanya gue ngebesarin anak gue juga nggak minta sumbangan, gue nggak minta uang. Tapi orang Nah itu yang gue bilang. gue bilang coba kalian bisa ketemu Betran sendiri aja sekali aja biar kalian tuh Iya. tahu gimana Betran tuh, ya Allah Sopannya. sopan banget tuh anak, gue bilang bener-bener ya. Nggak ngerti, orang tuh nggak tahu itu Saking gitu. sopannya sampai terlalu bongkok gitu kalau dia Iya. menghormati orang. Halo gitu, dia sampai gitu. Dan dia selalu kalau bersama dia, kalau gue ada teman, gue ada meeting nih dan yang lainnya, terus dia selalu berusaha ngimbangin gitu. Maksudnya di yang lain kan bapaknya pimpinan perusahaan kan. Iya bener. Jadi dia ngimbangin bagaimana bapak gue aja ramah gitu. Tuh yang buat Anda besar ada sekarang tuh ya itu Gitu Kak. Nek. Jadi dia kalau sama siapapun, makanya kalau tamu gue yang datang pun semuanya happy kalau ngeliat dia gitu. Onyo kalau ada sesuatu tuh merenungnya tuh bisa lama, dia Kepikiran. mengganggu semua pekerjaannya. Nah kita nih dari manajemen udah bikin gini, gini. Ada les vokal, ada les dance, les ini. Itu kan Supaya dia iya. nggak terlalu Ya itu modal loh. banget. Itu Gila modal, loh. itu modal Dan- cukup besar. Dan Dan Ari Tulang the best stage act Indonesia nomor 1. banget. Dan gue Dan itu meng-hire dia langsung kan Onyo dirimu. yang langsung pegang Onyo loh Makanya. istilahnya gitu, karena gue mau kasih yang terbaik semuanya. Gue mau kasih yang terbaik semuanya buat anak gue. Jadi gue nggak kasih dia second opinion, tapi gue kasih langsung ini. Huruf vokal berapa kali ganti, gue oke. Karena masuk ke dia mental. Karena anak ini bisa nyanyi duluan, bukan yang bisa nyanyi karena les. Bener. Tapi, nah itu lebih susah sebenarnya. Itu lebih susah. Buat ini ya. Lah, kalau lu ngomongin gue, sejalan gue maunya Talia mah jadi dokter, mati-matian gue maunya jadi dokter. Seorang bapak. Iya, maunya jadi dokter. Tapi karena engkoknya punya percaya diri kalau ada ibunya ikutan nyanyi, adiknya ikutan nyanyi. Karena yang dia cari itu bukan karir, tapi dia cari itu adalah
perhatian dari keluarga, Benar. perhatian dari lingkungannya dia. Jadi yang diajar itu makanya kadang-kadang kan kalau Thalia itu kan sekolahnya sampai jam 4. Ya. Kalau Onyo kan cuma sampai jam 12, jam 1. Gila lu tadi ya. Thalia itu sampai jam 4 sekolahnya, TK loh. Tapi ketika Onyo yang minta, semuanya nggak ada, udah nyerah. Oh. Gue, Wenda, Thalia itu nyerah. Jadi kalau kedekatannya Wenda aja salah artikan. Padahal kalau lu tahu, gue tuh orang yang tegas sama dia. Jadi Onyo tahu banget. Iyalah, Gue tuh orang yang tegas banget. Gue iya enggak. Banget saklek. Dan gitu. gue akan royal menurut gue, iya lu worth it. Tapi kalau sama Wenda menye manja-manja nama bundanya, dan itu normal. Tapi orang di luar Orang- sana namanya sayang banget, dan Onyo menye seneng gitu kalau sama mamanya, tapi Iya. tanggapan orang di luar sana Beda lagi. Beda lagi. Gue cium ke anak gue beda lagi. Iya. Nah, itu. Iya. Semua salah, Kak. Salah. Gue bingung. Semua. Gue rasa gue napas aja salah. Bingung. Itu yang Nah, itu yang gue bilang. Aku sering dengar itu, Kak. Kan anak lo, Bo. Hey, Iya. gitu. Anak gitu. Makanya gue bilang kalau otaknya udah sek, ya larinya begitu terus. Makanya kan Kalau Onyo dia kan kecil, anak kecil. Nah, itu dibalikin ke lingkungan si penonton. Kalau dia udah terbiasa tontonan edukasinya 10%, tontonan yang tidak mengedukasinya 90%, atau mungkin sekarang ini kan banyak akun-akun Twitter, Nah, yang Facebook yang ngomonginnya tentang seks gitu. ya. Dan menurut gue ya informasi itu yang mereka dapatkan terus, jadi itu yang mereka cerna. Mereka terbiasa pikirannya dengan pola seks, jadi siapapun yang itu orang gandengan tangan, ih kalau ya gila ya, dan gak lazim banget. Dan menurut gue, hey, ini anak dan orang tua lo. Emang lo nggak pernah ya sweet sama orang tua lo? Berarti lo bermasalah dengan diri lo. Itu. Lo nggak pernah ya cium orang tua lo ya? Lo nggak pernah ini ya? Kalau udah meninggal lo bernangis-nangis. Oh ya. Nah, Istilahnya. kadang-kadang kan kayak itu, Kak. Nah, itu begitu. Menurut gue, biarkan dia punya cerita indah tentang orang tuanya. Gue nggak tahu, Kak. Siapa tahu ini omongan gue terakhir. Oh, Siapa tahu, iya kan kita nggak tahu umur orang. Siapa tahu berikut kemudian lo, kita nggak tahu maksudnya umur orang. Jadi kalau gue tuh berprinsip berbuat baiklah Baiklah setiap setiap- menit, setiap ya. detik, setiap hari. Yang- Gue juga bukan orang yang sempurna, tapi minimal gue mengajarkan pendidikan anak gue dengan baik. Kalau anak gue salah, lo nggak perlu marahin anak gue. Kasih tahu ke gue yang kasih tahu ke anak gue. Karena gue nggak akan pernah terima ada orang yang pukul anak gue nggak pernah terima ada orang yang maki-maki anak gue nggak pernah terima ada orang yang marahin anak gue nggak pernah akan terima. Iyalah. Lu kasih tahu gue nya, karena gue orang tua yang berhak ngasih tahu ke dia. Gue berterima kasih sama orang yang ngasih tahu. Tuh kalau gue. Jadi buat gue jangan contoh gue karena gue masih belum benar. Tapi kalau ada orang yang kagum, gue malah berterima kasih. Kagum, oh ada orang yang ini, oh gue terima kasih gitu. Tapi di satu sisi menurut gue nggak, anak gue nggak bermain sosial media, jadi udah anak gue nggak ini. Jadi menurut gue ya ketika ada hal yang tidak anak gue lakukan, itu wajar. Kalau bapaknya marah, ibunya marah, dan wajar lah kalau tiba-tiba kedekatan anak gue sama istri gue juga disalahkan. Kan semuanya gitu. Iya gitu. Terus gue cium anak gue, kenapa misalnya gini? Kan ada orang, temen gue sendiri ada nih, salah satu temen gue sendiri, tapi gue nggak pernah kerja bareng juga sama dia. Tapi ketemu gue, kenapa sih lu cium Bertrand? Gitu. Dia nanya. Pertanyaan gue gini, ada pertanyaan Bertrand. Di rumah gue tuh ada girl and girl, boy and boy. Iya. Jadi walaupun Thalia atau Tania masa kecil, gue tuh nggak pernah mandiin lagi. Oke. Oh iya. Thalia itu gue mandiin terakhir usia dia 3 bulan apa 2 bulan. Selebihnya nggak boleh karena gitu ya, Bu? laki-laki nggak ngerti ya, maksudnya gue juga Nasrani tapi Iya. budaya gue tuh budaya Indonesia banget gitu. Iya. Dan menurut gue Ketimuran banget. nggak boleh gitu anak perempuan dimandikan oleh laki-laki gitu. biar Jadi bapaknya kan ada sendiri. ibunya gitu, jadi ya ibunya yang mandikan lah. Ada pertanyaannya Onyo, kenapa Thalia sama Bunda kiss, Ai nggak boleh sama Bunda, kenapa Ai nggak boleh gitu. Jadi ya bingung kan. Iya. Jadi itu yang gue bilang, iya karena boy and boy, girl and girl gitu. Jadi Iya. Kan tetap kasih sayang orang tua ya. Iya. Sebenarnya ya.
Tapi orang tuh kayak misalnya artikan jauh kemana-mana pikirannya tuh kayak udah traveling ini on, itu jahat banget susah sih. lintasan pikiran orang tuh udah luar biasa sih menurut gue. Mereka udah lebih melompat lebih tinggi pikirannya. Nah terkadang Kejauhan. mereka tidak berpikir dampaknya ke kitanya seperti apa, itu dampaknya besar. Makanya berkali-kali lu tanya Onyo, gue tuh malah kepengen Onyo tuh selesaikan pendidikannya dengan baik. Ini kalau misalnya nih dia di suasana corona gini kan lu bingung ya. Iya. Sekolah Ini pagi nih. ada, Oh bukan lagi. Pagi sekolah online, les vokal, les nyanyi. dan Banyak yang dia kerjakan. Cuman menurut gue harusnya tidak di kalau mereka melihat, kalau gue ya, apa sih yang buat gue hidup gue tuh gini. Gue yang gue nggak suka itu gue nggak follow. oh iya, karena nggak mau ini ya, jadi Karena toxic gue nggak di mau, hidupmu ya. iya, jadi toksik dan terus lu jadi penyakit hati itu berbahaya loh. Banget. Apalagi tayangan-tayangan yang menggambarkan sebuah irian, akhirnya menimbulkan gue menjadi iri. Bener. Itu gue lebih baik mute kalau gue, karena gue tidak berhak menghakimi kehidupan orang lain. Gue aja belum benar, gue aja masih belajar, gue aja masih baca-baca buku, gue aja masih tanya-tanya sama psikolog, tanya-tanya mengenai rumah tangga sama yang senior-senior, masih tanya. Padahal segitu rumah tangga kalian tuh kalau bisa Alah, dibilang sumur jagung kak, masih tapi kan 7 tahun. bisa jadi role model buat pasangan muda gitu, bahwa pasangan mudanya itu sukses, dua-duanya berkarir, tapi rumah tangganya jauh dari gosip, ya kan, walaupun Iya, karena tetap gue tidak dengan- pernah memberitakan hal yang menurut gue berantem sama Wenda mah sering banget berantem tentang anak, tentang ini, berantem tentang rumah tangga sih lebih ke Iya. situ. Tapi kan itu tidak perlu gue expose. banget. Ini nggak expose aja di luar sana langsung tiba-tiba beritanya ber. Nah, kenapa gue nggak Karena perlu? ada superstar. Kenapa gue bilang nggak perlu expose? Karena menurut gue gini, boleh nggak gue memberikan tayangan yang baik-baik aja, yang contohnya. Tapi memberikan tayangan yang baik-baik aja dibilangnya citra. Serba salah dalam Iya, hidup ini ya kan. dibilangnya citra. Nah, makanya sekarang ketika semuanya udah membludak ya, akhirnya udah siapapun itu nggak ada ampun buat gue. Tanduknya keluar nih ya kan. Mm-mm. Begitu udah keluar semuanya nangis-nangis ya. Iya, iya. Ampun. Maafin kak, aku bener-bener hilaf, aku yang ini udah. Kemarin kemana aja? Nah, Sampai banyak banget tuh lu video lu tuh ya kan. sekarang udah nggak ada. Gue udah ampun. Udah nggak ada ampun banget. Harus masih Gua udah geraknya itu loh biar Gue udah mereka- give up banget. Jadi buat gue lagi mengumpulkan account gitu. Jadi ntar sebentar lagi ada yang gue upload lagi. mampus. Gue upload lagi. Hah, gua siap-siap upload lagi. Anda ya, para julid lover di luar sana ya. Enggak, karena gue cuma berpikir kak, kalau gue tuh harus punya waktu untuk bisa membela anak gue nih selama gue masih ada. Karena Iya. gue tuh kayak sekarang nih, gue tiba-tiba ya ampun, gue dulu pernah kesini sama bapak gue nggak ada memorinya loh, gue nggak ada fotonya loh, nggak ada ininya loh gitu. Dan yang dirimu nggak mau terjadi di anak-anakmu kan. Iya, Kalau jadi bisa maksud- mereka akan mengenang dirimu tuh bener-bener sosok ayah yang ketika pun dirimu nanti udah nggak Iya. ada, mereka akan tetap ayahku tuh nomor satu gitu Iya. loh. Jadi Banyak. cinta pertamanya putri gue ya ayahnya Oh my god. gitu. Jadi buat gue ya kesayangan anak gue itu ya ayah bundanya. Makanya gue bilang gue ini adalah orang yang udah yatim piatu kan. Banget. Udah kagak ada, lu mau ngapain? Gue cerita juga di makam gue ini. Makanya gue harus memberikan cerita yang baik buat anak gue. Nih ada orang tua nih begini. Jadi ketika gue melakukan penolakan ke anak gue juga kan, gue harus kasih tahu jawabannya. Misalnya, ayah Onyo boleh ini nggak? Gue bilangnya enggak. Kenapa? Gue harus kasih penjelasan ke dia dan dia akan terima itu. Gitu. Tapi kalau lu bilang nggak boleh, turun. Kalau lu nggak kasih alasan, lu tandanya menurut gue egois. Iya, berarti dirimu tuh melarang pun harus ada reasonnya ya, Iya, supaya harus. anak paham kenapa aku nggak boleh begini Iya. gitu. Itu harus jelasin detik. Kenapa Anak ngomong nggak boleh? segitu kan. Iya. Kenapa lu ngomong no? Itu harus kasih jawabannya. Terus kenapa lu bolehkan, misalnya anak gue nih, anakku mau makan coklat aja ngomong. Ayah boleh ngomong, ayah boleh makan coklat nggak, Talia nih? Boleh, tapi hanya 1 atau 2.
gitu. Jadi Diajarin. paling mentok itu 2. Dan beli barang-barang pun di mall atau apapun setiap hari hanya boleh 1. Padahal di rumah bisa beli Iya. berapapun ya Kak, tapi kan dari kecil harus diajarkan bahwa Mereka punya tahu sesuatu, makanya gue bilang kayak mereka punya Uncle Jordi, mereka Iya. punya ini, mereka kan ibarat artinya Uncle Jordi akan mengajarkan mereka untuk secara dagang, ya secara bisnis ya. bisnisnya. Kalau ayah itu Dan- dari sosok sayangnya. Jadi gue pun cuma ngeliat ini nih, ada OPP, ada MOP, ada ini yang dibesarkan, ada ini. Nanti dia kan punya cerita banyak menerjang yang orang pengen menghancurkan, banyak menerjang yang orang pengen kalahkan gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya cuman ya lo mau monggo aja, lo mau ngapa-ngapain juga silakan aja. Tapi ketika lo udah masuk ke ranah yang menurut gue itu sensitif gitu, Iya. anak pungut, anak ini, wah itu sih gila. Aduh, itu sih kalau udah ngomong anak pungut aja dia Nah, itu langsung. kenapa gue marah? Karena Why? buat gue gini, 2 hal. Pertama itu kasar sekali untuk kata-kata anak pungut. Ya, yang kedua, gue nggak pernah mungut, tapi gue mengasuh secara sah di negara. Sah banget itu melewati Ya, proses gue yang punya panjang. proses yang panjang, proses yang ini itu. Jadi kalau dia bilang itu anak pungut, salah. Gitu. Tapi kenapa nggak didiemin aja, nggak dilawan? Kalau nggak didiemin, lo akan terus bilang anak pungut. Gue harus kasih edukasi sama lo. Ini adalah anak asuhnya. Karena kan Jadi- ya, Jadi kalau dia bilang dia ngetop karena Ruben, ya bapaknya emang kenapa? emang pokoknya superstar mau gimana dong? Emang garisnya udahan gitu. Emang anaknya. Iya kan? Lah kalau ibarat artinya kalau suaminya RT, pasti istrinya siapa? Ibu RT. Bu RT. Iya. Bener. Anaknya anak Pak RT. Hmm. Dia masa bapaknya RT, RT. anaknya anak Pak RW? Kagak mungkin. Selingkuh dong. Nah, Seperti jadi makanya itu. gue bilang itu yang kayak gitu tuh buat gue, istilah anak pungut tuh yang membuat gue tersakiti. Dan itu menyakitkan buat anakmu banget, gitu. banget, Maksudnya, banget. pasti dia ayah. Iya, nanti dia akan terus dikucilkan yang seperti itu. Sek. Banyak kok teman-teman gue yang lain yang memiliki anak adopsi juga, mereka dapat itu kayak gue bilang. Dan gue dapat bekal hal itu. Di tahun keberapa mereka akan dapat ini, dapat ini. Kalau gue enggak deh. Gue langsung ikat. Iya, Makasih loh Kak, Anda memberikan Thank you. inspirasi buat hari ini. iya Kak. Iya kan? Saya mandi dulu. Boleh silakan Kak. Ya. Udah selesai ya kita. Thank Kak. you. Bye. Bye. Kak mandi lagi Kak. Sayang. Kita selesai ya guys hari ini buat sesi hair cuttingnya bersama ayah Ruben. Buat kalian semuanya yang memang hari ini menyaksikan video ini, semoga bisa memberikan inspirasi dan bisa mendapatkan sedikit motivasi bahwa kasih sayang seorang ayah itu lebih dalam dibandingkan lautan samudra. Jadi jangan pernah sekali-kali Anda mukul anak orang kalau nggak pengen dihajar sama bapaknya, seperti itu kira-kira. Dan bagaimana pendapat ibu? Ini Rahel, ya dia nangis tadi karena gak diajak ke sini. Seperti itu. Mana onyonya sekolah. Rahel nggak ketemu onyo deh, dia sekolah. Oke, ikutin terus keseruannya Miss Endul ya guys ya. Nah guys, hari ini Miss Endul udah selesai kerjanya di rumahnya Koko Ruben Onsu, bapaknya Betran Putra Onsu. Nah, seperti itu tadi tentang cerita curhatannya seorang ayah Ruben Onsu ya, yang dimana dia sangat menyayangi putra putrinya dengan sepenuh hati. Jadi buat kalian di luar sana, please banget nggak usah menjudge orang, nggak usah menjelek-jelekan orang kalau kalian nggak kenal secara dekat, karena memang nggak ada gunanya. Yo, ngapain kita jelek-jelekin orang lain udah di angkasa, kalian aja masih di tempat tidur main handphone. Seperti itu. Jadi nggak perlu menjelek-jelekan, karena menjelekan orang lain itu seperti kalian membuka kuburan kalian sendiri. Ya kan, dimusuhi orang, dijauhi orang, nggak ada yang suka sama kalian, seperti itu. Oke, baiklah, yuk kita keluar yuk, sembari kita Miss Endul mau ngelanjutin pekerjaan sebagai ayam Endul. Yuk, ikutin keseruannya. Dan terima kasih buat hari ini, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sedikit informasi dan inspirasi dari videonya Miss Endul. Oke, baiklah, terima kasih. Jolali di like, subscribe, komen channelnya Miss Endul supaya kalian semuanya selalu mendapatkan updatean terbaru dari
keluarga The Onsu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Yaudah, bye-bye. Ke rumah. Iya dia masih tetap mau makan banyak kayak apa? Mau langsung ke rumah Jordi. Oke, abi-abi.